Jokowi ku ya ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Kasihan. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Ya dulu Mak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan pada sindiran-sindirun. Tentunya kami selalu berharap ada diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang paling berwah di manapun Anda berada, baik di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Oke, sukses selalu buat Anda semuanya. Dan langsung kita bahas pada kesempatan ini, di mana ya sakit hati Jokowi akhirnya terbayar lunas dengan menangnya Prabowo dan Gibran sebagai wakilnya. Ya, itulah makanya menjadi orang jangan sombong dan merendahkan orang lain dan akhirnya akan malu sendiri. Kesombongan adalah awal kehancuran. Lah kalau sudah 2 kali, ya maaf, ya 2 kali. Bukan Pak Jokowi nggak pinter, ngapain? Kalau kita lihat tadi senyumnya Pak Jokowi ya, seperti ini ya. Bukan Pak Jokowi nggak pinter. Ya, ini wajah dari Pak Jokowi ini kelihatannya sangat bagaimana ya. Itulah atas sebelumnya Ibu Megawati merendahkan Pak Jokowi begitu ya. Nah, dan mengatakan kalau sudah 2 kali ya 2 kali, tidak akan ada 2 atau 3 kali gitu, mungkin seperti itu ya. Tidak akan ada 3 periode, maksudnya begitu ya. Pak Jokowi nggak pinter, ngapain saya jadiin kalau nggak pinter? Emangnya yang menjadikan Ibu Megawati itu cuma mendaftarkan ke KPU saja, sedangkan yang menjadikan adalah rakyat. Tanpa dipilih rakyat, tidak mungkin jadi Bu. Ini orang kan sekarang nunggu. Nah, makanya enggak dah. Dengan segala hormat saya pada teman-teman saya partai lain, saya mau konsolidasi rumah tangga saya aja dah. Kenapa? Lah karena kayaknya kan semua katanya Hasto, wartawan yang meliput saja katanya, kata Hasto loh, kalau salah Hasto mesti salahin. Katanya yang daftar 150 dalam luar negeri ya, saya kaget ngopo toh yo. Orang ini sebetulnya seremonial 50 tahun gitu. Dicela, direndah-rendahkan, saya juga diam. Dihujat-hujat, dihina-hina, saya juga diam. Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan, saya akan lawan. Ya, pernyataan Jokowi yang begitu sangat menggebu-gebu untuk melawan daripada hinaan dan rendahkan, dan ya terbukti bahwa akhirnya Pak Jokowi bisa menghancurkan, boleh kata mengalahkan calon presiden dari PDIP. Pernah ada presiden yang dihina sedemikian rupa seperti Pak Jokowi. Disuruh duduk di bangku kecil bak anak siswa menghadap guru BP, lalu sengaja diviralkan, benar-benar sebuah penghinaan keji. Pak Jokowi itu udah ngono lho, mentang-mentang. Iya. Itulah penghinaan Ibu Megawati kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Walaupun Pak Jokowi lewat atau melalui PDIP, namun demikian tidak seharusnya Ibu Megawati merendahkan kepada Presiden. Adalah pemimpin kita, bukan anggota partai saja, bukan sebagai petugas partai, tetapi adalah pemimpin bangsa Indonesia. Karena bagi saya, buat adik-adik ini yang muda, yang paling suka mengkritik orang, hati-hati. Hati-hati Karena ya. dunia belahan timur itu di hati. Di hati ya. Sekali Anda melukai hatinya, panjang urusannya. Panjang Maka urusannya. hati-hati mengeluarkan kata-kata.
bagaimana Anda memenangkan hati itu paling utama. How to win the heart. Betul, And then setuju. how to win the mind. Gimana Anda memenangkan hati. Itu langkah satu. Langkah dua, baru memenangkan pikir. Mohon izin, adik-adik dari UI ini utamanya paling senang memenangkan pikir. Jadi kalau melihat kawan diskusinya terkapar, Senang. dengan argumentasinya, wah, itu orgasme intelektual. Orgasme gitu. Kalau lihat Diko wajahnya Pak Rocky Gerung kalau sudah selesai membantai Andri Rosadi, gitu. Begitu selesai membantai itu betapa cerahnya wajahnya Pak. Betul. Terlihat sangat amat happy, gitu loh. Yang kebantai, mau izin sakitnya akan panjang. Itu paham ya? Iya. Paham. Itu penyakit kawan-kawan yang terlalu banyak baca literatur. Jadi kayak Pak Rocky Gerung itu literaturnya kan luar biasa, Bos. Betul. Banyak sekali dan selalu bisa mengutip kata-katanya. Ini dari ini kata-katanya ini pakai bahasanya bahasa asing pula. Percaya kita, wah hebat nih Pak Rocky. Betul. Tetapi ingat baik-baik, jangan melukai. Jangan Kalau melukai. berat. Betul. Pak Rocky juga pernah ini sama Pak Jokowi toh, masih ingat toh? Nah, karena Pak Rocky posing, Pak Jokowi tanpa pattern, langkahnya tanpa pattern. Yang pakai pola itu adalah yang suka baca literatur. Saking pusingnya Pak Rocky nggak bisa merumuskan cara kerja Jokowi. Tapi faktanya dia presiden dicintai rakyat, mati lu. Betul. Approval ratingnya hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82%. Di Jawa Barat 73%. Di Jawa Tengah 92%. Jawa Tengah 92. Kita mau ngomong apa? Gitu. Jadi orang ini dianggap orang baik loh. Betul. Jangan salah. Jangan pernah melawan orang baik loh Pak. Jangan pernah. Ini rumus dari kakek saya. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kau Pak sama orang itu. Jadi jangan serang Jokowi. Rugi kau. Rugi. Bukan aku pro Jokowi loh. Ini ilmu saja. Ini just ilmu. Betul apa yang disampaikan oleh Bambang Pacul adalah merupakan kader daripada Ibu Megawati, sehingga sebetulnya dia dalam rangka untuk mengingatkan Ibu Megawati juga untuk tidak menyerang orang baik, karena di Indonesia kultur daripada orang Timur adalah kalau sudah menyakiti urusannya panjang. Boleh kita berbicara, tetapi jangan menyinggung secara pribadi. Tetapi kalau menyinggung secara pribadi, menghina, menyakiti, urusannya panjang ya. Tidak selesai dalam 1 bulan, 2 bulan ataupun setahun, bahkan seumur hidup. Ibarat kata piring yang sudah pecah, mungkin kita bisa lem untuk bisa digunakan kembali, tetapi tidak bisa sempurna, tetap terlihat ada retakan begitu ya. Terpilih Prabowo Subianto. Saya ingin juga menyampaikan terima kasih saya dan penghargaan saya yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo. Dengan kenegarawanan beliau telah memberi contoh rekonsiliasi besar. Lawan beliau sekian tahun, 10 tahun. Itulah pidato Prabowo Subianto yang mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atas dukungannya menjadi presiden. Udah sering kali menyampaikan, saya hanya akan maju kalau saya direstui sama Pak Jokowi. Dia udah berulang kali ngomong sama kita kalau kita lagi kumpul gitu di Kartanegara, dia bilang saya nggak akan maju kalau Pak Jokowi nggak dukung saya. Jadi pernyataan Prabowo Subianto mengatakan tanpa dukungan Pak Jokowi tidak akan maju sebagai calon presiden. Bukti loyalitas Pak Prabowo kepada Presiden Jokowi. Prabowo menceritakan ke saya tanya dia, Mas maju nggak? Jadi calon presiden. Gini Bang, aku tergantung Pak Jokowi. Kalau presiden mengatakan maju, saya maju. Kalau tidak katakan tidak.
Saya tanya Pak Jokowi, aku ketemu Prabowo. Dia bilang begini, benar, betul. Mengakui bahwa Pak Prabowo sudah sowan, sudah minta restu ke Pak Jokowi untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Tentu. Dan sudah diberikan restunya ya. Tentu itu catatan paling penting yang perlu kami sampaikan kepada publik. Hadap Pak Prabowo itu adalah ingin menunjukkan bahwasannya dalam posisi beliau sebagai bawahan Pak Jokowi, maka beliau minta izin agar kemudian agenda politik yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu tidak mengganggu kinerjanya dan sebagai tidak Menhan, mengganggu tugas-tugas beliau membantu Pak Jokowi dalam hal ini dalam isu-isu dan masalah-masalah pertahanan. Berarti sinyal-sinyal tadi yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi itu sebagai restu ya terhadap Pak Prabowo? Ya, itu yang bisa jawab tentu Pak Jokowi. Yang jelas Pak Prabowo sudah menyampaikan, beliau menyampaikan silahkan dan mengizinkan Pak Prabowo memulai proses ingin ikut kontestasi di 2024. Tapi artinya Anda mengaku pernyataan ini jubir daripada Prabowo Subianto bahwa Pak Jokowi sudah memberikan izin atas kepada Prabowo di dalam pencapresannya. Oleh karenanya Pak Prabowo siap maju untuk menjadi presiden dan terbukti kemenangan Prabowo bisa dijadikan sebagai balasan atas hinaan Ibu Megawati, hinaan Rocky Gerung. Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Itu bajingan yang tolol. Bajingan yang tolol. Sekarang ya, betapa Rocky Gerung itu siapa? Tapi dia bisa ngomong seenak jidat. Gitu ya. Di zaman Pak Harto, 2 hari dia ngomong. 2 hari saya berentaran, kuping saya hilang. 2 hari selesai. Di zaman Pak Harto, 2 hari. Zaman Pak Harto 2 hari selesai hilang. Apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung apabila masih presidennya Pak Harto. Jokowi disebut melanggar etik sebetulnya karena memanfaatkan kekuasaannya untuk menerima tawaran dari seseorang yang adalah bawahannya. Kan kalau disebut Mahkamah Konstitusi atasnya saya presiden, yang mampu mengatur ketua Mahkamah Konstitusi cuma presiden. Jadi di dalam relasi moral itu si Mahkamah Konstitusi, si ketua Mahkamah Konstitusi itu diperalat oleh kekuasaan, maka di situ kita sebut moral presiden buruk. Tapi kan ini jalan terus. Justru itu jalan terus itu kan? Artinya dari awal ya memang udah begitu. Jadi gue bilang Jokowi nggak akan dengarkan. Dia nggak mau dengar, dia nggak mau cuti segala. Memang dari awal dia tahu ya gue kuasa mau ngapain lu. Kalau bagaimana dengan masyarakat? Kalau Anda katakan tadi bahwa tingkat kepuasan terhadap Soeharto sangat tinggi dan kemudian jatuh di 2 hari kemudian, bagaimana dengan masyarakat? Apakah gaung-gaung suara ini diserap oleh masyarakat? Energi publik itu satu waktu akan cari kanalisasi. Ya, apapun yang disampaikan oleh Rocky Gerung, bukti nyatanya Pak Jokowi mendapatkan suatu kepuasan publik sampai 80%. Bahkan tadi disampaikan oleh Bambang Pacul di Jawa Tengah 90%. Oleh karenanya apapun narasi-narasi yang digembar-gemborkan oleh Rocky Gerung ataupun Ibu Megawati di dalam rangka untuk merendahkan Presiden Jokowi itu tidak bisa tidak mempan begitu ya. Dan pada akhirnya kemenangan Prabowo Gibran atas dukungan Jokowi adalah sebagai bentuk balasan atas hinaan-hinaan yang selama ini didengung-dengungkan oleh Megawati ataupun juga Rocky Gerung. Oke, saya kira kabar hari ini cukup sekian dulu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.